Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita mulai kajian, kita doakan dulu jamaah-jamaah kita yang sedang sakit dan mungkin keluarganya juga sedang sakit. Pak Ketua DKM juga sedang sakit, sudah 2 hari ya. Dan juga Pak Haji Dudi ya. Pak Dudi juga masih sakit. Masih juga, kemudian Nin Epen ya, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan istrinya. Ala hadiniyati thayyibah narju minallahi syifa bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian hari ini. Kitab Adabul Mufrad ya, masih tentang seputar adab atau contoh-contoh perilaku kehidupan Rasulullah SAW yang apabila kita ikuti maka kita mendapatkan keutamaan atau pahala dari ittiba'us sunnah, dari mengikuti sunnah beliau SAW, dan juga mendapatkan keutamaan bertaasi kepada uswah beliau. Hari ini temanya adalah masih seputar bab malam ya, masih seputar adab malam. Wiridnya sudah, doanya sudah, terus mempersiapkan tidur juga sudah ya, dengan menutup makanan, menutup pintu, kemudian mematikan lampu dan lain sebagainya. Masih ada ternyata di sini sedikit lagi ya. Bab domusibyan inda fauratil isya. Anjuran untuk memasukkan anak-anak di waktu menjelang malam ya, maghrib ya, sampai isya. Itu anak-anak dianjurkan untuk diampihkan ya, ngampihkan barudak. Domusibyan, narik anak-anak anda fauratil isya, ketika malam sudah mulai masuk ya. Karena apa? Karena di sore hari itu maghrib ya, menjelang maghrib itu ada sebangsa jin yang spesialis yang main waktu itu, dan yang dia incar itu adalah anak-anak. Jadi kalau anak-anak nanti kena sesuatu begitu karena dikencarkan waktu sore ya, itu kesalahan orang tuanya. Ya, jadi ada jin. Nah, ini setan ini kan tidak terlihat ya, dan kita ketahuinya itu ya dari hadis-hadis seperti ini. Kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, tapi Rasulullah SAW dapat mengetahuinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian ya, jangan biarkan anak kalian bermain di luar ya, hatta tadhhabu fahmah, sampai hilang gelapnya malam itu. Au fauratil isya, atau menjelang malam. Kalau yang di keterangan lain itu dari sebelum maghrib sampai isya itu anak-anak tahan itu, jangan keluar rumah. Kalau mau diajak main nanti setelah isya silahkan, tapi dari menjelang maghrib sampai isya itu jangan biarkan anak-anak di luar. Sa'atan tahubu syayatin, karena itu adalah waktu sa'ah ya, waktu atau jam tahubu bertebaran asyayatin, setan-setan. Mun bahasa kalau orang baheula mah sandekala. Tapi sandekala mah kan pijakannya bukan dalil, mungkin
semacam apa ya, tradisi ya ataupun kepercayaan. Nah ternyata itu di dalam tradisi Islam juga Nabi SAW menyuruhnya demikian. Apabila malam menjelang ya, menjelang maghrib terutama, itu anak-anak jangan dibiarkan di luar. Karena ternyata kata beliau SAW itu ada setan-setan yang bertebaran. Itulah jam di mana setan itu bertebaran. Makanya sebagian orang itu sangat berhati-hati di waktu pergantian siang ke malam. Ya, ada orang sampai berkeyakinan kalau dia sedang berkendara itu menepi dulu biar maghrib itu masuk dulu gitu. Ada juga yang yang beraktivitas itu ketika maghrib masuk tuh hormati dulu waktu maghribnya, setelah itu dilanjutkan lagi aktivitas. Termasuk juga anak-anak. Jadi di sini ada dua faedah. Yang pertama, anak-anak jangan dibiarkan berkeliaran di waktu maghrib. Yang kedua, setan jam nyiarnya gitu, jam mainnya itu ya jam segitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat kuat ya. Jadi kalau anak sekarang itu tidak bisa dikasih tahu ya, itu perlu dikasih tahu ya. Orang dulu bilangnya sendikala, tapi di dalam hadis itu namanya fawratul isya, hari di mana waktu di mana setan itu sangat banyak bertebaran dan menjelang malam. Berikutnya adalah, kasih Mas. Ini wanginya sudah mengundang hasrat ini kopi. Koptagul, kopi tanpa gula. Koptagul. Tanpa gula yang aman. Berikutnya adalah bab tentang apabila kita di malam hari mendengar lolongan anjing. Non bahasa Sunda lolongan itu. Lolongan ya. Sudah bahasa Indonesia, sudah bahasa Sunda ya, lolongan ya. Wanahikul himar atau ringkikan himar, keledai. Jadi ini hadis ini jangan diperlebar ya, ini spesialis. Ini hadis khusus. Apabila kalian mendengar lolongan anjing atau ringkikan himar, keledai ya, maka segeralah fal yastaiz billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innahum yarawna ma la tarawna, karena mereka dapat melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Jadi itu mereka melihat setan. Kalau anjing malam-malam itu melolong, makanya suka di film-film horor itu kan kalau sebelum munculnya Dracula itu ada lolongan dulu, melolong dia. Dracula atau nenek lampir ya, atau lain sebagainya itu lolongan anjing itu menandai kedatangannya. Kalau orang dulu mungkin karena kepercayaan turun-temurun, nah kalau di hadis ini adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa para hewan tersebut, anjing dan keledai itu dapat menyaksikan kedatangan setan dan jin. Saya kadang dulu berpikir ketika baca hadis ini, jangan-jangan memang keledai dan anjing itu memang kawannya mereka gitu. Iya. Dekat dengan mereka. Akilul khuruja ba'da hudu. Hadis lengkapnya begini, dari Nabi SAW, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, akilul khuruja ba'da hudu. Kurangilah keluar di waktu malam kalau bisa. Makanya Nabi tidak melarang jangan, tapi kurangi. Akilu qalil, kurangi. Karena malam itu banyak mafsadatnya, banyak madaratnya. Di dalam surat Al-Falaq juga disebutkan kita disuruh Allah untuk berlindung dari kejahatan malam. Min syarri ghasikin idza
waqub. Kenapa Allah menyuruh kita untuk membaca doa berlindung kepadanya dari kejahatan malam? Karena malam memang banyak kejahatannya. Malam itu banyak madaratnya. Kalau tidak darurat sebaiknya tidak keluar malam. Kriminalitas kebanyakan malam. Dugem, Begal kebanyakan malam. Ahli maksiat juga banyaknya keluar malam. Kelompok-kelompok kriminal juga keluarnya malam. Maka pantas saja Al-Quran menyuruh kita untuk menjaga diri dari dari kejahatan malam. Dan hadis ini menguatkan bahwa Nabi SAW bersabda, kurangilah keluar malam. Syari ghasikin idza waqab. Tuntaskan pekerjaan itu di siang hari. Bereskan, sempurnakan tugas-tugas itu kalau bisa di siang hari selesai. Kalau terpaksa malam ya mau gimana lagi. Tetapi usahakan itu siang hari itu beres. Kalau beraktivitas, aktivitas yang di dalam ruangan, jangan yang di luar ruangan. Itu karena malam banyak kejahatannya. Min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan malam apabila semakin larut, semakin malam. Fa inna lillahi dawabun yabuthuhunna. Karena Allah itu memiliki makhluk-makhluk yang bertebaran di waktu malam. Binatang buas ya. Bisa diartikan makhluk-makhluk malam itu binatang buas. Kemudian manusia-manusia buas dan lain-lain sebagainya. Faman sami'a nubahal kalbi. Nah, apabila seseorang mendengar lolongan anjing, nubahal kalbi, au nuhaqal himari, atau ringkihan himar, fal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari kejahatan makhluk itu. Jadi itu fungsinya bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain untuk baca Quran supaya kita tidak diganggu saat baca Quran, yang kedua adalah tadi berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk yang bertebaran, makhluk Allah yang bertebaran di malam tersebut. Yang ketiga adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ta'awuz itu juga berfungsi untuk menenangkan apabila kita malam-malam tidur dengan mimpi buruk. Misalkan malam-malam kita mimpi di udag-udag orai atau di udag-udag anjing, di udag nugelo. Itu kita dianjurkan untuk mengisyaratkan meludah ke arah kiri, kemudian 3 kali membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita melakukan doa perlindungan seperti itu, kata Nabi, lam yadurruhu dzalika, maka mimpi buruk itu tidak akan menjadi kenyataan. Mimpi kan ada 3, Pak. 2 isyarat, 1 hanya bunga tidur saja. Dalam hadis Bukhari dijelaskan mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ru'yah sholihah, mimpi yang baik. Wa asluha minallah, dan itu sumbernya dari Allah. Mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Mimpi nikah lagi itu mimpi baik kan? Bagi yang belum punya, yang sudah punya ya bisa jadi baik, bisa jadi petaka gitu. Termasuk apabila kita mimpi bertemu dengan para almarhum keluarga kita yang sudah meninggal. Jika keadaan mereka terlihat baik di mimpi itu adalah pertanda isyarat bahwa mereka di alam baka sana sedang menikmati atau sedang mengalami kesenangan. Berdasarkan ayat Al-Quran, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, bahwasanya orang-orang beriman akan diberikan kebahagiaan. Yang pertama adalah di surga nanti, yang kedua adalah kabar gembira sebelum nyampe ke surga. Nah, kabar gembira sebelum nyampe surga itu dijelaskan oleh hadis Nabi SAW di riwayat Aisyah bahwa itu yang dimaksud adalah diberitahu kepada keluarganya bahwa dia itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara dimimpikan dengan mimpi yang baik.
Jadi kalau kita melihat orang tua kita almarhum dalam keadaan baik, berpakaian bersih, dalam keadaan bersih, dalam keadaan senang, itu pertanda bahwa mereka gembira di alam sana. Apabila kita melihat almarhum kerabat kita dalam keadaan baik, yang kita lihat di mimpi itu, dia sedang sholat, dia sedang ibadah, atau dia sedang membawa Quran, atau dia sedang terlihat melakukan kebaikan, itu pertanda bahwa mereka itu baik. Itu yang disebut dengan ajilu busyrol mukmin, kabar gembira seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia agar keluarganya itu mengetahui bahwa almarhum dalam keadaan baik-baik saja di sana. Sebaliknya, kalau kita melihat almarhum dalam keadaan tidak baik di mimpi kita, segeralah mintakan istighfar, pengampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu dan lain-lain. Redaksinya banyak. Kalau kita melihat kondisi mereka tidak baik. Karena istighfar kita dan doa kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Sangat berguna untuk mereka. Yang paling bermanfaat dan paling berguna untuk almarhum, yang paling berguna dan bermanfaat untuk almarhum itu dua. Satu doa, yang kedua sedekah. Itu dua hal yang paling berguna dan paling berfaedah, yang paling memiliki manfaat berdasarkan hadis-hadis yang sahih kepada almarhum. Itu adalah doa, termasuk di dalamnya adalah istighfar. Yang kedua adalah sedekah. Kalau mengirim bacaan, justru itu oleh para ulama diperselisihkan sampai tidaknya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi muridnya Imam Nawawi mengatakan sampai. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai. Ala kulli hal ada perselisihan, perdebatan di kalangan para ulama mazhab akan sampai tidaknya. Tapi kalau sedekah dan doa itu pasti sampai. Pasti sampai dengan kesepakatan seluruh ulama mazhab tanpa kecuali. Ya, bahwa jadi maka dari itu untuk almarhum hal-hal yang paling terbaik kita sumbangsihkan kepada mereka adalah memperbanyak doa untuk mereka, dan yang kedua memperbanyak sedekah atas nama mereka. Kita punya 10.000 bersedekah, sebut nama almarhum orang tua kita 5.000 dan 5.000-nya atas nama kita. Kita punya 100.000, niatkan 50.000-nya untuk orang tua kita dan 50.000-nya untuk diri kita. Itu namanya bersedekah atas nama almarhum, dan itu yang paling sampai kepada mereka pahalanya. Nah, sedekah dan doa termasuk dalamnya adalah istighfar. Suatu hari masih di kitab ini ada seorang orang tua, ya, dikabarkan di hadis ini dia di akhirat sana itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi sampai dia keheranan, perasaan di dunia ibadahnya sedikit saja tapi posisinya kok bagus banget gitu, di manzilah aliyah, di kedudukan yang tinggi. Lalu dia penasaran, bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa saya di sini posisinya? Padahal saya dulu ya beramal ya sedikit-sedikit aja. Apa jawaban malaikat? Hadza listighfarika waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi seorang anak apabila ingin melihat orang tuanya tinggi derajatnya di akhirat sana, maka yang dia bisa lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali sairil muslimin, dan seterusnya. Jadi astagfirullah li wali walidayya itu cara mendoakan istighfar untuk orang tua. Atau dengan bahasa lain, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para ulama salaf dulu bahkan membaca doa rabbighfirli itu di ujung tahiyat. Karena ujung tahiyat itu adalah doa yang sangat mustajab. Setelah membaca minal masihi dajjal, Allahumma a'udzuka min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Setelah itu baca doa favorit kita, itu sangat mustajab. Ulama salaf dulu mengajarkan kepada kita doanya itu adalah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
syai'ani saghira. Boleh baca doa lain, tetapi yang difavoritkan oleh orang-orang soleh terdahulu kalangan salaf itu adalah Rabbighfirli wali walidayya, bukan doa yang lain. Atau boleh juga favorit doanya Robbana, silahkan. Tapi kalau kita merujuk kepada tradisi orang dulu, orang-orang soleh, itu Rabbighfirli, karena itu adalah doa yang luar biasa. Satu, menunaikan hak orang tua. Yang kedua, kita sedang menunaikan kewajiban kita beristighfar. Jadi itu dua hak sekaligus kita tunaikan, itu orang tua dan juga hak orang tua dan juga kewajiban diri kita. Kembali ke tema tadi, bahwasanya barang siapa yang mendengar pelolongan anjing atau ringkikan himar, segeralah berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Oh maaf, tadi belum selesai. Mimpi yang baik itu adalah minallah, ru'yah sholihah. Yang kedua, biar nggak ngambang penjelasannya, ada yang namanya ru'yah syaitoniyah, mimpi buruk. Mimpi buruk itu sumbernya dari setan. Tadi di Udag Nugelo, di Udag Granda, lamdana 70 tahun, Granda 23 tahun mah. Di Udag di nangimpi mah sampur kan. Nangimpi iya dah. Mau dicarakan ngimpi itu berlindung pada Allah. Kalau sampai terbangun dari mimpi itu, maka menoleh ke kiri sembari meludah 3 kali dengan isyarat saja. Kalau meludah secara nyata beneran ya kasurnya kotor. Iya. Isyarat saja sebagai bentuk kita mengusir setan itu. Usir setan dengan ludah kita. Puh. Setelah itu a'udzubillahi minasyaitonir. Kata Nabi SAW, apabila dia melakukan hal itu, maka mimpi buruk itu tidak akan jadi kenyataan. Berarti mimpi baik, mimpi buruk itu memang benar-benar petanda. Akan ada kebaikan dan akan ada keburukan yang diisyaratkan informasinya lewat mimpi kita. Kalau mimpi baik, kita bersyukur kepada Allah dan mendoakan itu jadi kenyataan. Kalau mimpi buruk, segala berlindung kepada Allah agar itu tidak terjadi menjadi sebuah kenyataan. Itu sangat penting sekali ketahui. Yang ketiga itu adalah mimpi bunga tidur saja. Mimpi bunga tidur itu tidak ada maknanya gitu. Apa istilahnya ya, mimpi kosong lah. Dalam bahasa Qur'annya adghasu ahlam, bunga tidur atau mimpi kosong. Ini nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya. Mimpi seperti ini tidak ada pengaruhnya. Dan kadang-kadang mimpi yang ketiga ini acak dan tidak jelas mimpinya. Mimpi yang nggak nyambung sama sekali gitu. Tiba-tiba kita lagi tidur itu seolah-olah kita makan padahal enggak, seolah-olah kita pergi padahal enggak. Mimpi-mimpi enggak jelas seperti itu namanya mimpi kosong. Mimpi kosong itu tidak ada efeknya, tidak menjadi mimpi baik, tidak juga menjadi mimpi buruk. Sehingga mimpi seperti ini abaikan saja. Karena itu hanya, kalau kata orang-orang neuroscience, itu adalah sisa memori yang mengendap, yang terbawa ke alam tidur. Baik, berikutnya adalah lagi ya. Jika ada pertanyaan silakan Pak, supaya tidak monoton. Ya. Mimpi boleh diceritakan? Mimpi yang baik boleh diceritakan. Tadi malam saya mimpi dapat rezeki, tiba-tiba sawah yang di sana itu 30 hektar dijual ke saya murah, misalkan. Atau saya kedatangan tamu agung ke rumah tadi malam. Nah, mimpi yang baik boleh diceritakan, bahkan sunnah. Bagian dari tahadus bin nikmah. Ada tafsir ketika membaca surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Tuhanmu, maka tahaduslah, sampaikan ke orang-orang supaya orang ikut membaca alhamdulillah ketika mendengar nikmat dari kita. Jadi kalau kita punya nikmat, punya rezeki, Pak, itu diantara anjurannya adalah tahadus, menceritakan ke orang. Tapi niatnya bukan ngompor-ngompori supaya iri, bukan. Niatnya itu supaya orang sama-sama
mengucapkan alhamdulillah. Ya, misalkan seorang baru beli motor, dia alhamdulillah saya udah dapat motor lagi nih, alhamdulillah. Nah, supaya orang yang mendengar itu membaca alhamdulillah juga, alhamdulillah kalau gitu. Menutup pintu kedengkian, menutup pintu iri. Karena iri ini penyakit yang sangat luar biasa. Produk kapitalisme yang paling dominan itu adalah tadi iri di antaranya, karena orang itu terpancing dan terbakar itu rasa memilikinya ketika melihat orang lain memiliki. Saya pernah baca buku judulnya itu The Philosophy of Money, itu disebutkan ya, Philip Morgan itu ya, menyebutkan bahwa produk kapitalisme kepada umat manusia itu diantaranya menciptakan ekonomi yang membuat orang itu hidup dalam keirian dan kedengkian. Kabita apa yang dipunyai oleh orang lain, itu yang menyebabkan rusaknya perekonomian ketika iri ya, menguasai ekonomi ya. Dan itu produk kapitalisme. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka didahului orang seperti itu di pihelaan ceritakan nikmatnya, supaya dia sama-sama dengan kita membaca alhamdulillah. Itu menutup pintu iri, menutup pintu dengki. Lebih lanjutnya lagi supaya lebih afdal ya, selain alhamdulillah mengucapkan barakallah. Barakallah fiik, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi dirimu. Itu menutup celah orang untuk melakukan. Kata Nabi SAW, kalau kamu melihat saudaramu punya nikmat atau punya rezeki, bacalah barakallah. Itu menyelamatkan kita dari keiri dengkian. Ya, jadi kalau mimpi baik, tafsirnya itu adalah termasuk menceritakan nikmat itu adalah menceritakan mimpi yang baik, karena mimpi baik itu nikmat. Gitu maksudnya. Itu poinnya di situ. Jadi apabila mendapatkan nikmat, ceritakan supaya orang sama-sama alhamdulillah memuji Allah. Termasuk nikmat itu adalah mimpi baik. Mimpi baik dianjurkan untuk disampaikan ke orang-orang. Ya. Termasuk pengamalan dari Pak Amma bin Nikmati Rabbika Fanis. Adapun mimpi buruk dilarang menyampaikan. Mimpi buruk mah nggak boleh, Pak. Kecuali kepada seseorang yang ahli mimpi, ahli menafsir mimpi, untuk dicari takwilnya. Tapi ini ilmu yang sudah punah zaman sekarang. Ilmu takbirul ahlam itu ilmu yang sudah punah zaman sekarang. Zaman dulu ada nabi yang sangat-sangat piawai dan tidak pernah meleset tafsir mimpinya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai Al-Quran mengabadikannya. Wa nu'allimuhu min ta'biril ahlam. Kata Allah, kami ajarkan Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Sehingga mimpi Nabi Yusuf tidak pernah meleset apapun yang dia sampaikan. Itu yang paling jago menafsir mimpi. Seluruhnya kenyataan dan kejadian. Di masa sekarang itu sulit dicari orang yang bisa menafsir mimpi. Di zaman salafus soleh ada seorang tabi'in yang namanya Muhammad bin Sirin. Itu beliau adalah tabi'in yang pandai menafsir mimpi. Sampai ada bukunya, Takbirul Ahlam, tafsir mimpi. Itu karya Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu. Ada bukunya. Jadi kalau bapak-bapak ingin mengetahui tafsir dari mimpi-mimpi yang dilihat di waktu tidur atau mimpi orang lain, baca buku itu. Baca buku itu. Itu buku terbaik dalam hal menafsir mimpi. Tapi saya sendiri kadang-kadang rada tewani macam bukunya. Di sini ada tafsir yang saya tidak menyukainya. Hanya kita pegang hadisnya aja. Kalau mimpi baik, alhamdulillah. Kalau mimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada mengetahui arti-arti dari mimpi itu, khawatir kita ini kurang kuat mengetahui. Kalau dalam surat Al-Falaq, di mana perempuan yang masih hidup, itu ilmu begitu itu masih berjalan nggak? Masih.
Jadi di surat Al-Falaq itu kita disuruh untuk menjaga diri dengan doa ya kepada Allah dari kejahatan para penyihir. Penyihir di situ disebutkan wanita. Kenapa? Memang banyaknya penyihir itu wanita. Masih jalan itu. Nenek lampir, nenek gayung, nenek sihir. Film Harry Potter aja kan Ya. nenek-nenek itu penyihirnya. Jadi kebanyakan para penyihir itu makanya min syarrin nafasati. Kenapa nafasati pakai jamak muannas salim? Karena kebanyakan wanita para penyihir itu. Tapi ada juga yang menafsirkan bukan wanitanya yang menyihir, tetapi penyebab sihir itu merebak karena dorongan para wanita untuk melakukan sihir itu. Jadi para wanita yang iri dengki, wanita yang sakit hati, wanita yang segala macam itu meminta para tukang sihir. Tukang sihirnya bisa laki-laki bisa perempuan. Tetapi penyebabnya karena itu, karena kekecewaan para wanita itu. Makanya doanya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan para penyihir dalam kurung wanita, nafasati fil uqad, yang selalu memainkan buhul. Buhul itu ikatan sihir. Karena sihir itu selalu ada ikatannya. Baik itu kain yang diikat atau tali yang diikat, yang dibacakan mantra ke dalamnya segala macam, itu kerjaan tukang sihir. Dan surat Al-Falaq itu adalah surat perlindungan dari kejahatan sihir yang dilakukan oleh para penyihir, para penyantet dan kawan-kawannya ya. A'udzubillah min haula al-mujrimin. Jadi kembali ke tadi bahwa yang namanya tafsir mimpi itu memang ada ilmunya, ada bukunya juga namanya Ta'birul Ahlam. Tetapi orang sekarang tidak banyak atau mungkin tidak ada ya yang dapat menafsirkan mimpi-mimpi manusia. Kalau dulu ada. Kalau Bapak boleh, kalau mau membaca, itu judul bukunya Ta'birul Ahlam karya Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu. Udah diterjemahkan. Berikutnya, kalau ini tambah lagi ya. Kalau kalian mendengar kokok ayam, nah ini kebalikannya. Ya. Jadi hadis berikutnya itu adalah idza sami'ad di kata, apabila seseorang mendengar kokok ayam, kongkorongok ya, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Jadi kebalikan. Kalau mendengar ayam itu disuruh minta kepada Allah kemuliaan. Kenapa? Karena ayam itu melihat malaikat. Kalau anjing dan keledai itu melihat setan, kalau ayam itu melihat malaikat. Maka kalau ayam kongkorongok, langsung minta kepada Allah kemuliaan. Bisa dalam Azkar Nawawiyah itu doanya Robbi zidni ilman, minta ilmu kepada Allah. Dalam keterangan ini umum, fadlih itu bisa rizki, bisa ilmu, bisa kesehatan, bisa apapun ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'tum siyahad dika," apabila kalian mendengar kokok ayam, kongkorongok ayam, minal laili, di waktu malam, fa innaha ra'at malakan, dia melihat malaikat. Malakan itu kata tunggal dari malaikat, bentuk tunggal dari malaikat. Fas'alu Allah min fadli, maka berdoalah kepada Allah, minta karunia-Nya. Bisa ilmu, bisa rezeki, bisa kesehatan, bisa segala macam. Namanya karunia. Wa idza sami'tum muhaqal hamir, ini penjelasan yang tadi, penguatan. Dan apabila kalian mendengar ringkihan himar, keledai, maka berlindunglah kepada Allah karena dia melihat setan. Nah, jadi anjing dan keledai kalau berbunyi waktu malam dia melihat setan. Tapi kalau ayam berbunyi di waktu malam dia melihat malaikat. Kalau mendengar kokok ayam, mintalah doa kebaikan kepada Allah. Kalau mendengar tonongan anjing dan keledai, mintalah perlindungan karena dia melihat setan yang jahat. Itu anjuran dari Nabi SAW. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Jadi hadis-hadis yang sangat kuat. Kita bisa amalkan ya. Apakah ini bisa diperluas kepada suara lain? Tidak.
ini terbatas dari penjelasan Nabi SAW secara khusus. Mendengar anjing dan keledai untuk keburukan dan mendengar suara ayam untuk kebaikan. Tidak diperluas hewan-hewan itu. Apalagi yang mengklaim mendengar suara semut. Inna makoli itu sama Gupron itu ya, mendengar suara semut. Tidak ada orang bisa. Kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, hadis terakhir ini menjadi penutup ya. Masih tentang tidur juga. Jadi tidur siang itu sunnah, namanya qailulah. Dan yang tidak pernah tidur siang itu kata Nabi fa inna syaitana la yaqil. Karena setan itu tidak pernah tidur siang. Maka supaya kita tidak sama dengan setan ya tidur siang sebagai sunnah aja. Jadi mau ngantuk mau nggak ngantuk berbaring aja. Saya mau mengamalkan sunnah Nabi tidur siang sebentar aja, 10 menit 5 menit. Kalau 2 jam bukan tidur siang itu mah. Itu mah beki. Kenapa disebut qailulah? Karena sedikit disebut tidur siang. Kenapa dalam bahasa hadis tidur siang itu qailulah? Karena sedikit tidurnya. Maksimal itu setengah jam maksimal. Bentar ya. Idealnya 10 menitan. Setengah jam itu udah maksimal. Jadi kalau yang tidurnya sampai 2 jam sejam itu bukan tidur siang. Itu bukan tidur yang disunahkan. Tetapi itu mungkin memang beki sare. Memang tidur suka tidur kebluk. Bisa sebelum zuhur melakukan qailulah itu setengah 12 lah, sampai setengah 12 kurang seperempat, 15 menit sudah cukup itu. Bisa juga waktu setelah duha, ngambil sekitar 10 sampai 15 menit ya, maksimal setengah jam. Atau setelah zuhur, sebelum asar, jam setengah 2 itu sampai jam 2, atau jam 1 sampai setengah 2, atau jam setengah 3 sampai asar, supaya asarnya segar. Itu sunnah. Bahkan saking sunnahnya Nabi sampai menyebut setan tidak pernah tidur siang. Karena setan itu sibuk menggoda kita, setan itu sibuk membisiki kita, setan itu sibuk menggelincirkan kita sampai-sampai nggak punya waktu tidur siang. Saking profesionalnya setan menggoda kita sampai disare. Saking seriusnya setan merusak kita tidak tidur siang. Maka kata Nabi ya kalian mau tidur siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Kalau setelah asar mah boleh. Nah setelah asar ada larangannya. Saya bacakan hadisnya dari Khawat bin Jubair ya. Beliau mengatakan tidur akhirun nahar, tidur di akhir siang, berarti kan asar ya, ba'da asar. Humkun. Apa humkun itu? Kalau yang saya pahami humkun di bahasa sekarang, humkun itu kebodohan. Jadi tidur ba'da asar itu adalah sebuah kebodohan atau mewarisi kebodohan. Mungkin bahasa orang dulu mah tidur ba'da asar itu dapat membuat linglung. Tidur ba'da asar itu sering membuat linglung. Dan itu memang empiris, sering kita kejadian begitu. Kalau habis asar tidur misalkan, itu bangun maghrib itu kita linglung. Ini jam berapa? Kemudian apa yang terjadi? Sholat subuh Langsung sholat subuh. Karena itu bangun subuh ternyata maghrib gak acan. Atau yang tidurnya menjelang puasa, menjelang buka itu kadang langsung blok padahal belum buka. Pokoknya tidur ba'da asar itu terasa secara pengalaman ya, bikin kita lupa atau linglung dengan keadaan. Maka di dalam asar ini disebutkan bahwa tidur habis asar itu humkun, mewarisi kebingungan ataupun mewarisi kebodohan. Jadi itu adab-adab masih dalam hal tidur ya. Malam bagaimana, kalau mendengar ini bagaimana, kalau mimpi bagaimana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi wawasan tambahan ilmu kepada kita supaya kita dapat mengamalkan adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang mohon maaf. Kita tutup dengan kifar al-majlis. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.